Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tak jumpa terpaksa kita jumpa lagi. Cinta tak cinta emang kita tidak saling mencintai. Dengan adanya perjumpaan kita pada hari ini yang tadinya kita tak cinta dengan lahirnya mata ketemu mata saling memandang lewat dunia maya ini, maka akan lahir rasa suka dan tidak suka. Dari rasa suka ini akan lahir rasa cinta puncaknya adalah rasa kasih sayang. Itulah rumus sosial yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku yang berbahagia, khususnya untuk kelas 9, Bapak di sini akan membahas materi pelajaran IPS yaitu dengan secara lugas dan penuh dengan hal-hal yang menarik di dalamnya. Baik anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut kepercayaannya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anakku, sekarang kita akan langsung aja pembahasan kita hari ini, yaitu tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, materi ini kita akan langsung bahas saja. Tujuan pembelajarannya kalian bisa simak dari awal, ya kita lihat dari poin PowerPoint yang ada di sini. Dan kita akan langsung aja kita ke pembahasan berikutnya. Oke, nah inilah kita akan bahas yaitu tentang perdagangan internasional pada bagian ini, yaitu nanti kita juga akan membahas mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita juga akan membahas manfaat persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa, dan kita juga nanti ketemu dengan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah pasar bebas. Baik anak-anakku, sekarang kita akan mulai. Itulah poin-poin permasalahan atau poin-poin materi yang harus kalian kuasai pada materi bab 3 ini. Baik, anak-anakku, sekarang kita akan membahas apa itu perdagangan internasional. Nah, inilah. Perdagangan internasional adalah diartikan sebagai perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan lembaga suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan keuntungan. Itulah pengertian dari perdagangan internasional, ya anak-anakku. Jadi kita simpulkan bahwa perdagangan internasional ini adalah hubungan timbal balik yang dilakukan baik oleh warga negara, baik oleh swasta maupun oleh pemerintah dengan melakukan hubungan dengan negara lain. Maka akan terjadilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membahas faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pertama adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, itu faktor kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Faktor ketiga, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dan faktor keempat adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah perbedaan budaya. Yang keenam adalah perbedaan biaya produksi dan perbedaan selera. Ada juga kesamaan selera. Ada juga keinginan memperluas jangkauan pasar dan kemajuan pada era globalisasi. Baik anak-anakku, itulah gambaran tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi di sini kita simpulkan bahwa faktor pendorong perdagangan internasional sudah dari awal Bapak bilang, ini akan terjadi apabila ada saling membutuhkan atau saling melengkapi atau satu kekurangan dengan kekurangan lain itu berupaya untuk melengkapi. Maka akan terjadilah perdagangan internasional yang khususnya dilakukan antar negara atau lebih. Itulah. Jadi silakan kalian pahami faktor-faktornya dalam pendorong perdagangan internasional. Baik anak-anakku, sekarang kita akan bahas yaitu tentang poin manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama perdagangan internasional adalah, ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, menciptakan spesifikasi produksi khas yang dihasilkan, meningkatkan hasil produksi di dalam negeri, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas daerah pemasaran,
mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Jadi di sini kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa manfaat perdagangan internasional itu selain akan mendatangkan devisa, juga akan menghasilkan devisa untuk pemasukan kas negara, juga akan meningkatkan yaitu sumber penghasilan produksi dari dalam negeri itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk-produk dalam negeri tersebut untuk diekspor, berarti harus memiliki barang kualitas yang baik, berarti harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Baik, selanjutnya kita akan bahas hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah perbedaan nilai mata uang antar negara, terus berlakukan kebijakan ekspor impor tiap negara, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan berisiko besar, terjadinya perperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota, proses pengiriman barang jasa membutuhkan waktu relatif lama. Yang terakhir adalah pengenaan biaya masuk yang tinggi. Baik, anak-anakku, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hambatan perdagangan internasional itu selalu ada terjadi. Dilihat dari nilai mata uang, misalnya dari perbedaan dari nilai rupiah ke dolar itu dari sekarang ini 1 dolarnya adalah 14.000 per dolar, berarti kita bisa bayangkan betapa lemahnya nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang yang lain. Jadi seolah-olah ini menggambarkan bahwa nilai rupiah itu tidak berharga sama sekali. Adapun setiap negara juga dalam melakukan kebijakan ekspor-impor itu, tiap-tiap negara itu berbeda. Ya, ada yang melakukan kebijakan ekonominya dumping. Dumping itu artinya adalah menjual barang dari luar negeri itu, dengan murah, tapi di dalam negerinya itu sangat mahal. Contohnya Jepang itu. Terus banyak lagi faktor hambatan yang berikutnya yang jelas. Di sini yang paling Bapak soroti adalah pengenaan biaya masuk yang tinggi. Jadi setiap negara itu mempunyai kebijakan biaya masuk barang yang datang dari luar itu berbeda-beda. Contoh, negara misalkan seperti Indonesia itu akan melakukan pajak yang cukup tinggi untuk barang-barang luar negeri. Yang tadinya barang luar negeri itu cukup murah, tapi ketika datang ke Indonesia itu cukup mahal. Misalkan motor buatan Jepang yang harganya di Jepang itu misalkan melalui Jepang itu harganya misalkan 10 juta, karena dikenakan biaya masuk tinggi, harganya bisa mencapai 20 juta di Indonesia. Itulah, jadi kebijakan dari biaya masuk yang tinggi itu berbeda-beda masing-masing setiap negara. Baik, anak-anakku, kita akan lanjut pembahasan berikutnya, yaitu nah ini sekarang kita akan bahas kebijakan perdagangan internasional. Ini ada tarif biaya masuk, ada kuota, ada juga larangan ekspor impor, ada juga subsidi dan premi, dan dumping. Tadi sudah Bapak jelaskan, ada juga depoluasi. Nah, inilah kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing negara melakukan dalam kebijakan perdagangan internasional. Baik, berikutnya anak-anakku, sekarang kita akan membahas yaitu untuk konsep ekonomi kreatif. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan kedua, yaitu masih tentang materi bab 3 ini dari IPS. Kita lanjutkan nanti pada session yang berikutnya. Terima kasih anak-anakku, demikianlah penjelasan dari saya yaitu tentang bab 3 IPS ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini. Pendidikan adalah jembatan masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.